Peta konsep negosiasi. Negosiasi meliputi tujuan, unsur, struktur, dan kebahasaan. Tujuan meliputi mengatasi perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain, mencapai kesepakatan. Unsur meliputi partisipan, perbedaan kepentingan, pengajuan penawaran, persetujuan atau kesepakatan. Struktur meliputi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kebahasaan meliputi kalimat persuasif, kalimat deklaratif, bahasa santun, menggunakan pronomina, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat kesepakatan, dan menggunakan kalimat perbandingan. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Tujuan teks negosiasi adalah mengatasi perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa perselisihan pendapat. Unsur pembangun teks negosiasi adalah 1. Partisipan, yaitu orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. 2. Perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. 3. Adanya pengajuan dan penawaran. 4. Adanya persetujuan dan kesepakatan. Struktur teks negosiasi. 1. Orientasi, yaitu pembukaan dalam teks negosiasi yang berupa salam perkenalan dan sapaan. 2. Pengajuan, yaitu negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. 3. Penawaran, yaitu proses tawar-menawar dari pihak satu ke lainnya untuk mendapat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. 4. Persetujuan, yaitu proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran negosiator. 5. Penutup, yaitu mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak. Kebahasaan teks negosiasi. 1. Kalimat persuasif, 2. Kalimat deklaratif, 3. Kalimat yang santun, 4. Menggunakan pronomina, 5. Menggunakan kalimat langsung, 6. Menggunakan kalimat kesepakatan, 7. Menggunakan kalimat perbandingan. Peta konsep debat. Debat meliputi unsur struktur kebahasaan. Unsur meliputi mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, penulis. Struktur meliputi pengenalan, penyampaian argumentasi, debat, kesimpulan, penutup. Kebahasaan meliputi bahasa baku, ide sesuai fakta, denotatif. Debat adalah proses bertukar pendapat untuk membahas suatu isu yang diberi alasan dan bukti yang kuat. Unsur debat. 1. Mosi, yaitu permasalahan yang diperdebatkan. 2. Tim afirmasi, yaitu pendukung mosi. 3. Tim oposisi, yaitu penentang mosi. 4. Tim netral. 5. Moderator. 6. Penulis. Struktur debat. 1. Pengenalan, yaitu moderator akan menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan kedua belah pihak atau tim yang mengikuti acara debat. Moderator sendiri memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin sidang, rapat, atau diskusi. Selain itu, moderator juga menjadi pihak yang memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan sebagai pengarah atau penengah dalam debat. Setelah memperkenalkan debat dan menyampaikan tugasnya, moderator akan menyampaikan mosi dari debat yang akan berlangsung. Penyampaian mosi ini bisa menjadi tanda acara debat akan segera dimulai. 2. Penyampaian argumentasi, yaitu disampaikan oleh pihak yang mengikuti debat, seperti pihak afirmasi atau pendukung, pihak oposisi atau penentang, dan pihak netral atau penengah. 3. Debat, bagian inti dari acara debat. Pada saat melakukan debat, pihak afirmasi dan pihak oposisi akan saling memberikan sanggahan terhadap argumen yang disampaikan oleh lawannya. Kemudian pihak netral akan menjadi penengah dari kedua belah pihak tersebut. Namun, dalam acara debat tidak ada pihak netral. Selaku pemimpin acara debat, moderator diberikan hak untuk menjadi penengah dalam debat. Nah, sebagai inti dari acara debat, bagian ini menjadi bagian yang paling menarik dan bagian terseru keseluruhan acara debat. 4. Simpulan, yaitu berisi penyampaian simpulan atau hasil debat oleh pihak yang berdebat, mulai dari pihak afirmasi, pihak oposisi, pihak netral. Bagian ini biasanya tidak hanya berisi simpulan terkait mosi, tetapi juga memuat pendapat dan sanggahan yang telah disampaikan oleh pihak lain. 5. Penutup, yaitu moderator akan memberikan simpulan terhadap keseluruhan acara debat secara lengkap, tanpa berpihak kepada pihak manapun. Setelah itu, moderator memberikan salam penutup kegiatan sebagai tanda acara debat telah selesai. Kebahasaan teks debat. 1. Sesuai dengan kaidah bahasa baku, pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. 2. Ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima oleh akal sehat atau logis. 3. Kata yang dipilih memiliki makna yang sebenarnya. Peta konsep biografi. Biografi meliputi fungsi struktur kebahasaan.
Struktur meliputi orientasi, kejadian penting, reorientasi. Kebahasaan meliputi kata ganti orang ketiga tunggal, kata kerja, kata sifat, kata kerja pasif. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Fungsi biografi yaitu mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya sehingga pembaca atau pendengarnya seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa itu. Struktur teks biografi yaitu 1. Orientasi, berisi informasi mengenai latar belakang kisah. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 3. Kejadian penting, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. 3. Reorientasi, berisi komentar evaluatif mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Kebahasaan teks biografi. 1. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya adalah ia, dia, atau beliau. 2. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau pembuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya pelajar, membaca, berjalan, atau melempar. 3. Menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya seperti jenius, rajin, atau ulet. 4. Menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya diberi, ditugaskan, atau dipilih. Peta konsep puisi. Puisi meliputi menganalisis puisi dan parafrase puisi. Menganalisis puisi dibedakan menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik meliputi diksi, tipografi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi. Struktur batin meliputi tema, rasa, nada, amanat. Parafrase puisi yaitu 1. Membaca puisi dengan seksama, 2. Menguraikan bahasa kias dalam puisi, 3. Menulis kembali ke dalam bahasa sendiri. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias. Struktur fisik puisi. 1. Diksi, yaitu pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan sehingga menghasilkan puisi yang indah. 2. Tipografi, yaitu puisi yang memiliki bentuk unik dan memiliki makna tersendiri yang ingin penyair sampaikan. Puisi tipografi ini biasanya disusun menyerupai bentuk seperti wajah, zigzag, dan lain-lainnya. 3. Imaji, yaitu unsur pembangun batin dalam puisi yang menyajikan kesan kepada masyarakat akan situasi dalam puisi yang seolah-olah dapat dirasakan, diraba, didengar, maupun dilihat para pembaca. 4. Kata konkret, yaitu kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. 5. Bahasa figuratif, yaitu penghiasan yang menimbulkan makna kias dan perlambangan. 6. Versifikasi, yaitu semua hal yang bersinggungan dengan bunyi dalam setiap kata, baris, bait puisi. Struktur batin puisi. 1. Tema, yaitu gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. 2. Rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. 3. Nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca. Macam-macam nada: melankolik, rendah, pelan, dan mendalam; romantik, rendah atau tinggi dan adanya perasaan senang; patriotik, tinggi dan lantang; sinis, rendah, pelan, dan sinis; protes, tinggi dan memperhatikan suatu penolakan. 4. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Parafrase puisi. 1. Membaca puisi dengan seksama. 2. Mengutaikan bahasa kias dalam puisi. 3. Menuliskan kembali ke dalam bahasa sendiri.